Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 atau pada tanggal 1 Adar 2 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari Keluaran 26 ayat 30 yang berkata demikian, saudaraku. Dan haruslah engkau mendirikan tabernakel itu sesuai dengan rancangannya yang telah ditunjukkannya kepadamu di atas gunung. Saudaraku, perikop ini adalah menegaskan Bapa Yahweh kepada Musa agar membangun tabernakel sesuai dengan rancangan yang sudah disampaikan oleh Bapa Yahweh. Saudara, bila kita baca tentang proses pembangunan ini memang memiliki suatu karakteristik yang khusus, saudaraku. Baik itu dari masalah bahan-bahannya, saudaraku. Semuanya sudah ditentukan, demikian juga dimensinya, ukurannya, demikian desainnya, semuanya sudah ditentukan oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Dan ini yang harus dikerjakan, saudaraku. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan bahan-bahannya, juga untuk membangunnya, saudaraku. Selain itu juga tabernakel ini kemah suci ini akan berpindah-pindah nantinya, saudaraku, saat bangsa Israel berjalan di padang gurun. Saat mereka berhenti, mereka harus kembali membangun kemah suci ini, saudaraku. Dan saat mereka harus berjalan, mereka harus membongkarnya kembali. Tentu ini memiliki desain yang kalau ibarat sekarang ini knockdown, demikian, saudaraku, yang bisa dibuka, bongkar, pasang. Dan tentu ini tidak mudah di zaman dahulu, saudaraku, dengan peralatan yang tentu masih sangat sederhana, beda dengan halnya dengan pembangunan yang kondisi saat sekarang. Dan ini dikerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin tentunya oleh Mose dan seluruh pekerja-pekerjanya yang membangun tabernakel ini, saudaraku. Saudaraku, itulah upaya yang harus dilakukan untuk kesungguhan dalam melakukan hukum perintah Bapa Yahweh. Memang tidak mudah, saudaraku, semuanya harus dikerjakan. Tidak hanya duduk-duduk diam, kemudian santai-santai, demikian, saudaraku. Tapi tidak, Musa saja harus mengerjakan semuanya dengan seluruh pengrajin-pengrajin yang ada dan juga seluruh tua-tua yang ada untuk melakukan ini, saudaraku. Karena ini adalah perintah Bapa Yahweh. Ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Di zaman sekarang banyak orang menganggap sesuatu hal seperti halnya semuanya harus serba beres, harus serba oke. Dalam tabernakel memang merupakan gambaran sebagai tempat pusat. Kalau kondisi sekarang adalah tubuh kita sebagai tabernakel Bapa Yahweh, saudaraku. Namun dihadapkan dengan tempat-tempat ibadah itu juga merupakan bagian itu, saudaraku, gambaran sebagai tempat kita beribadah, tabernakel, karena tabernakel adalah pusat untuk beribadah pada waktu itu. Dan juga saat ini seperti halnya juga dengan kehilat ataupun gereja. Walaupun di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita ini adalah tabernakel bagi Bapa Yahweh. Dua hal ini yang membedakan di zaman sekarang, saudaraku, tentang tabernakel. Ada tabernakel secara tubuh di dalam diri kita karena Roh Kudus ada pada kita, dan juga ada tabernakel yang memang pusat tempat ibadah, yaitu gereja, saudaraku, yang harus dibangun dan harus dihidupkan, saudaraku, baik dari segi fisiknya dan juga dari segi sarana prasarananya yang ada. Semuanya itu harus dibangun dan harus dilakukan dengan keseriusan. Tidak hanya tinggal diam, duduk santai itu bisa jadi. Tidak, saudaraku. Semuanya perlu perjuangan, saudaraku. Nah, ini harus kita ketahui bahwa hal itu semua dikerjakan dengan tidak main-main, saudaraku. Namun perlu keseriusan untuk membangunnya. Sama seperti tabernakel yang Bapa perintahkan untuk Mose membangunnya ini, saudaraku. Dan di mana peran dari kita kondisi saat ini untuk kita juga berjuang untuk ikut ambil bagian bersama-sama, sehingga baik itu tempat-tempat ibadah yang memang merupakan tempat di mana kita bersekutu, itu tetap berproses dan tetap beroperasional, saudaraku. Karena memang semuanya perlu keseriusan dan perlu perhatian bagi kita semua.
Ini yang menjadi renungan bagi kita. Dihadapkan juga dengan tubuh manusia adalah tabernakel di mana Bapa Yahweh, Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Seperti halnya tadi disampaikan di ayat 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Saudaraku, ini yang menyatakan bahwa tubuh kita adalah juga tempat Roh Kudus, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana tubuh kita, betapa sempurnanya tubuh kita dibentuk oleh Bapa Yahweh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya dibantu dengan sempurna dan secara sistem. Bila ada satu yang sakit, maka semua akan terasa sakit, saudaraku. Nah, itulah tubuh yang sempurna, yang dibangun, yang dibentuk oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Lewat renungan firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi suatu motivasi bagi kita bahwa sesungguhnya tabernakel yang dibangun pada waktu itu memang penuh perjuangan. Nah, sekarang yang ada sekarang adalah di zaman kita, baik itu tempat-tempat ibadah juga dibangun dengan serius. Bagaimana kita menghormatinya, bagaimana kita sama-sama membangunnya, bagaimana kita memiliki motivasi untuk membangunnya. Dan itu yang harus kita renungkan, sehingga kita mengucap syukur bila sampai saat ini dimanapun berada sudah memiliki tempat ibadah yang baik, yang layak untuk beribadah, karena semua itu dibangun ataupun dibentuk penuh dengan keseriusan, bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Sehingga lewat semua yang sudah ada, kita bisa sama memuji, menyembah, memuliakan Bapa Yahweh di tempat itu. Sama seperti tabernakel yang dipindah-pindahkan pada saat kemah suci mereka berjalan. Saat mereka berhenti, mereka juga membangun kembali dan mereka melakukan ibadah di situ. Baik memberikan persembahan, bakaran harian, dan juga korban-korban yang lain. Dan sampai saatnya maka kemah suci akan berhenti saat mereka masuk ke tanah Kanan dan mulai membangun suatu bait suci, saudaraku, yang permanen. Dan ini menjadi gambaran terhadap juga kehilat-kehilat ataupun gereja kita saat ini, karena disitulah tempat kita untuk beribadah. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap terus berjuang. Kita sama-sama berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kerja lakukan sepanjang hari ini semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, dan janji keselamatan ada pada kita. Amin, haleluya, shalom saudaraku.